Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar dimanapun kalian berada dari seluruh Indonesia, yang berada di sisi barat Indonesia sampai ke sisi timur pulau Indonesia. Semoga sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Ya, tidak lupa saya doakan juga semoga dimurahkan terus rezeki buat semua teman-teman dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Ya, di depan kita sudah terlihat pemandangan dari sirkuit MotoGP Mandalika dan kita mengudara dari sisi luar sirkuit. Ya, terkait dengan judul untuk sirkuit MotoGP Mandalika yang bukan trek balap, ini maksudnya kita akan mengulas di luar dari topik sirkuit. Artinya apa yang ada di kawasan sekitar sirkuit, fasilitas ataupun beberapa faktor-faktor penunjang dari sekitar sirkuit MotoGP. Dan sekarang kita melihat di depan sini bundaran yang ada connecting ke arah Novotel dan Hotel Pullman, dan sisi kirinya nantinya akan menjadi area glamping atau area camping buat teman-teman yang membawa tenda dan menginap di sekitar sirkuit. Kemudian inilah jalur sisi barat masuk menuju zona sirkuit. Ya, masih dalam progres pengerjaannya, dan konsep awal sebenarnya yang ada di sini adalah sebuah tunnel juga. Jadi konsep awal dulu dari pembangunan sirkuit ada 3 titik tunnel. Ya, tunnel 1, tunnel 2, dan inilah tunnel yang ketiga sebenarnya masuk lewat bawah sini. Namun karena faktor yaitu membutuhkan jalur untuk pengendali banjir seperti yang sudah dibuatkan jembatan ini, sehingga rencana pembuatan dari tunnel ketiga di sisi barat sini tidak bisa dilaksanakan. Dan pengendali banjir untuk sisi utara menuju ke arah sini memang difungsikan karena kita tahu sirkuit MotoGP Mandalika dikelilingi perbukitan, yang mana di saat musim hujan lebat banyak sekali air hujan mengalir dari perbukitan, dan inilah fungsinya dari pengendali banjir di sini supaya tidak bisa menggenangi sirkuit. Yang masih terlihat di sini sejumlah rumah warga yang belum direlokasi atau lahan di sini belum dilakukan land clearing. Kemudian nanti di depan kita ini akan menjadi sebuah tribun yang lumayan panjang sampai menuju ke tikungan yang ke-16. Oke, sekarang kita berada di atas jalan provinsi di samping dari sirkuit MotoGP, dan di sampingnya lagi merupakan drainase pengendali banjir yang lumayan dalam, lumayan lebar, kurang lebih kedalamannya sekitar 2 meter, dan ini membentang sampai ke sisi timur dari sirkuit MotoGP Mandalika. Bahkan pengendali banjir ini dibentuk sampai menuju ke area bundaran di kawasan sentral Kuta yang ada patung surfingnya. Ya, sudah terkonek dan kita akan melihat keseluruhan dari area yang di luar zona sirkuit sendiri. Dan di depan sekarang merupakan sebuah lahan di mana nantinya akan dibangun beberapa bangunan, ya, terutama bangunan pedok, ya, otomatis di bagian ujung sana persis di bagian depan trek lurus yang mana sudah dilakukan pembetonan di jalur pit lane. Kemudian di belakangnya nanti maksud saya bangunan pedok akan menjadi satu bangunan dengan convention exhibition atau hospitality suite. Dan sekarang kita melihat ke arah timur dari depan sini. Ya, teman-teman memperhatikan sebuah jalur yang dibentuk dari jalan provinsi masuk menuju ke area pedok, area race control. Di sini sedang melakukan hamparan subdis dan mulai perkerasan maupun pemadatannya. Dan 2 jalur di depan sini yang akan connect ke arah jalur masuk ke dalam tunnel 1. Jadi di antara 2 jalur ini nantinya akan difungsikan sebagai tempat parkirnya kendaraan-kendaraan seperti motorhome atau
mobil-mobil bengkel dari setiap tim para pembalap. Jadi bukan area parkir untuk umum ya. Ya, bisa diperhatikan dua jalur membentang ke arah sisi timur. Jadi sebuah eskavator yang ada di tengah sini lah tempat parkirnya kendaraan-kendaraan dari para tim pembalap nantinya. Ya, hamparan sabes yang disiram untuk perkerasan dan pemadatan terus diselesaikan menuju ke area di mana dibangunnya lantai dasar untuk tower race control ataupun area pedok di sini. Ya, kalau kita perhatikan secara sekilas pengerjaan dari setiap trek, bukan trek utama atau trek lane, tapi setiap jalur untuk kawasan sirkuit di sini memang pengerjaannya benar-benar diutamakan adalah hasil atau kualitas. Nah, di depan kita sekarang ya, di antara jalur pit lane bersama rute yang masuk ke zona tengah sana. Jadi disinilah yang akan menjadi lokasi pembangunan convention exhibition atau kita bilang hospitality suite. Nantinya langsung gabung dengan pedok dan garasi-garasi untuk tim para pembalap. Dan saya ulangi lagi sekali, jadi di tengah-tengah di sini, di antara dua jalur yang sedang dibentuk, nanti ini akan menjadi area parkirnya kendaraan para pembalap atau bengkel-bengkel yang ya, singkatnya kita bilang motorhome istilahnya. Dan di sisi kirinya ini akan menjadi area pit box atau di belakang pit, yaitu nanti sentra kuliner dan segala macam yang perlu ya, semacam tempat makan, restoran di saat gelaran MotoGP. Jadi supaya para tim atau para pembalap tidak jauh-jauh keluar ke restoran-restoran yang tersebar di seluruh kawasan Mandalika. Ya, kita geser ke arah timur sekarang. Di sini ada jalur yang sedang dibuat dari jalan provinsi menuju ke dalam Tunnel 1. Kemudian teman-teman melihat sebuah bulldozer di depan ya, satu unit sedang melakukan persiapan di mana akan dibangunnya lahan untuk medical center atau kita bilang fasilitas medis di sini akan dibangun. Ya, kita menoleh ke arah barat. Jadi kita bisa melihat pantai atau Teluk Kuta yang ada di ujung sana. Kemudian di sini jalan provinsi juga rencananya mau dibuat menjadi 2 lajur. Kemudian di sisi kanan sini progres dari pembangunan masjid atau relokasinya Masjid Al-Hakim yang berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-14. Sejauh ini pencapaiannya seperti yang bisa kita lihat di depan kita. Untuk area wudhu, area mandi, ya, bangunan tempat ganti juga sudah hampir selesai bangunannya. Kemudian untuk bangunan Indo yaitu masjidnya sendiri, pengecoran untuk lantai 2 sudah sepertinya selesai dikerjakan. Jadi tinggal melakukan finishing untuk relokasi masjidnya di sini, terutama pembuatan tangga, kemudian tembok-tembok yang dibutuhkan, jendela atau pintu dan sebagainya, kemudian bangunan atap. Jadi kurang lebih mungkin kalau kita prediksi atau kita estimasi dulu sekitar 2 bulan lagi barulah bisa rampung untuk pengerjaan masjidnya. Dan kita sekarang berada di atas jalur menuju ke Tunnel 1 ya. Mungkin tidak perlu saya ulang kalau tadi di bagian depan sini akan menjadi jalur parkir di mana sebuah eskavator yang berdiri tegak di sini menuju connecting di depan sana. Kemudian untuk convention exhibition akan membentang dari ujung sini sampai ke area pedok di depan sana. Ya, kita sudah tahu untuk kondisi dari Tunnel 1 yang ada di bawah trek lurus. Sekarang kita akan coba menggeser ke sisi timur. Nah, untuk lahan di sini kita belum tahu fungsinya sebagai apa atau apa yang akan didirikan nanti, tapi kita akan update terus di channel ini.
Dan dari ketinggian sini bisa kita melihat area di mana sebuah alat-alat pengaspalan atau material-material pembangunan sirkuit MotoGP, dan lahan yang hijau di samping kirinya nantinya itu akan menjadi lahan di mana akan dibangunnya sejumlah solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya untuk kebutuhan di kawasan sirkuit atau kawasan Mandalika. Jadi di sini teman-teman, lahan yang masih hijau ya, terlihat di sini peta-peta sawah yang sudah sepertinya tidak terlalu produktif lagi, sedang disiapkan atau memang disiapkan sebagai lahan lokasi pembangunannya solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya. Ya, kita lanjutkan mengitari area di sini. Kita akan melihat bagaimana kondisi gudang di mana terparkirnya alat-alat berat semua. Ya, selain alat-alat berat, di sini juga tersedianya beberapa material yang digunakan membangun sirkuit MotoGP, mulai dari pipa-pipa beton, kemudian beberapa debris fence atau pagar yang dipasang di bagian concrete barrier, kemudian ban-ban baru yang tidak terpakai atau di reject oleh PT Gajah Tunggal sebagai tire barrier atau ban-ban yang ditumpuk sebagai penahan benturan dari para pembalap yang terpental keluar dari lintasan balap nantinya. Dan 2 unit di sini alat pembuat aspal ya, 2 unit yang lebih kecil. Ini untuk pembuatan aspal khusus bagi service road yang ada di kiri dan di kanan dari setiap lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi alat-alatnya merupakan AMP atau Aspal Mixing Plant. Kemudian sebuah unit yang lumayan besar di sini bermerek Lintec. Ini bisa memproduksi 200 ton dalam hitungan per jam. Oke, sekarang kita coba tinggalkan area di mana pembuatan aspal untuk sirkuit. Kita akan menyeberang melintasi trek lurus yang ada di sisi utara, dan kita lihat progres ke sisi tengah dari zona tengah sirkuit MotoGP Mandalika. Dan seumpama kita sekarang sudah masuk melalui bawah tunnel 1 ya, seperti ini. Jadi kita akan keluar atau kita sampai di sini dan melihat di sini masih penebangan pohon-pohon ya, persiapan untuk relokasi lahan dan akan segera dikerjakan untuk proyek yang ada di dalam zona sini. Jadi di sini nanti akan dibentuk semacam 2 jalur ya. Jalur pertama ke arah barat seperti ini, kemudian jalur yang satunya langsung lurus ke sisi selatan atau langsung aja ke zona tengah dari sirkuit MotoGP. Karena jalur yang akan dibentuk di sini sebagai sebuah kaplingan, nah di mana kaplingan untuk hotel-hotel resort atau area glamping, kemudian area merchandise yang ada di sisi timur dari tunnel 1. Dan di sini sebuah drainase melintas ya, dan akan dibentuk sebuah jembatan. Kemudian satunya lagi nanti kemungkinan akan berada di depan sini. Namun belum terlihat progres pengerjaannya, dan teman-teman sudah bisa perhatikan sebuah drainase melintang di depan, dan di sini nanti akan menjadi sebuah jembatan juga terus menuju ke zona tengah atau kita bilang bagian di depan sana. Ya, masih terlihat sejumlah warga yang menduduki lahan di sini karena masih melakukan ya negosiasi untuk pembayaran lahan, atau di sini memang sudah masuk dalam kategori lahan yang diklaim ya. Ya, zona tengah sirkuit nanti akan menjadi sebuah central stage atau panggung pusat, atau bisa kita bilang sebuah bundaran yang besar di sini. Nanti akan terkonek ke setiap kaplingan yang ada di dalam zona bagian tengahnya sirkuit MotoGP Mandalika. Dan ya, terkait dengan sisa baterai dari kamera udara yang saya terbangkan di sini, mungkin inilah bagian pertama dulu dari pantauan kita khususnya
area yang bukan lintasan balap atau yang bukan trek balap sirkuit MotoGP Mandalika. Dan nantinya kita akan kupas lagi di bagian yang kedua untuk sisi sebelah selatan, karena kita sudah menyelesaikan di sisi bagian utaranya. Ya, buat teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam narasi ataupun visual yang saya sajikan di sini. Selamat beraktivitas dan tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.